Iya, benar, ini baru Nah, Eko pengalaman punya pertama banyak, ini. pernah dagang banyak Rinjani, pernah punya banyak, tapi nggak pernah lihat yang 8 daun beranak. Iya. Ya. Memasuki ruas 13 itu udah masa generatif. Pohon yang gede memasuki 13 ruas gitu loh. Bukan jumlah daun. Daun tentu mesti perfect, baik. Iya, benar, ini baru Nah, Eko pengalaman punya pertama banyak, ini. pernah dagang banyak Rinjani, pernah punya banyak, tapi nggak pernah lihat yang 8 daun beranak. Iya, rata-rata di atas 20 daun tuh, beneran. Ini baru pengalaman pertama Ini saya pucuk lihat. 2 daun nih. Tuh, dengar nggak Eko ngomong apa kalian? Bagus, warnanya bagus. Keren ya, daunnya warnanya gede. keren. 12 daun udah beranak, daunnya 4, berarti ya di bawah 10 daun ya, Iya dong. udah beranak. Iya. Lu kuranginnya 4 daun, 12 kurang 4, Iya, artinya ya 8. baru ini saya lihat. Ini pengalaman pertama nih, terus terang aja nih. Bukannya apa, ya baru ini. Tuh, Lihat. tuh dengar deh Pak Iko ngomong tuh. Punya teman-teman lain juga banyak bisa gitu nanti. Malah kebanyakan apa karena nggak sabar Dipotong. potong untuk mempercepat anaknya. Ya kalau begini mah ya nggak usah main potong juga, anaknya udah pada keluar. Ada yang harus potong ya. Kalau batangnya kecil toh ya, kayak tadi nih ya, pohon-pohon yang batangnya kecil wajib lu potong sampai ketemu pohon-pohon yang batangnya besar. Nanti baru dihidupin. Nah, yang batangnya besar tuh cepat beranak. Semestinya batang besar itu dalam 13 ruas ya, secara total 13 ruas itu masuk masa vegetatif, kurang lebih gitu. Ini medianya full hydroton kan? Ya, Iya, mau divideoin buat ini, tuh full hydroton. gua bongkar mau Boleh. short video aja buat YouTube. Iya. Ini gua bongkar ya, Eko mau videoin. Jadi ceritain media hidroton. Di tempat yang bagus Istilahnya apa aja. sih hydroton itu? Nama sebenarnya clay ball. Label. Harusnya disebutlah clay ball. Itu hidroton tuh merek dagang gitu ya. Mau videoin? Ini Video. bukan masuk ke media apa tadi, Kalau organik apa gimana? ya tentu tidak organik udah, karena berbentuk tanah liat yang dijadiin keramik. Gitu, Iya, dibakar ya tentu jadi seperti batu gitu ya. Guys, medianya full hydroton. Ini penampakannya. Kita bongkar aja di tempat Ini yang udah bekas berbentuk endapan. batuan keramik, tapi dia berongga. Kelebihannya dia berongga. Ini full hydroton. Jadi air apa? Rinjaninya Jadi keren. poros, medianya sangat Rinjani poros. keren. Nah kalau udah poros seperti ini mau disiram tiap hari juga tiap saat nggak masalah. Sehari 3 kali siram. Sehari 3 kali bahkan, luar biasa. Ya, cakep nih. Rinjaninya mantap. Cakep. Kalau di kamera agak ada hijaunya kok ya. Tapi di kamera saya bagus, Nggak banyak hijaunya. enggak? Warnanya sama, Sama seperti penampakan Iya. asli. kuning. Kuning. banget. Iya. Kok di kamera gua ada ini ya, rada hijau ya kelihatannya ya. Ini bagus. Rada hijau. Padahal kuning ini. Padahal Kelihatan mata aslinya kuning. kamera saya murah loh ini. Handphone gua handphone murah, Realme. Ya, ternyata. Iya. Bagus kan? Iya. Kok
seru ya. Mantap. Rinjani aja kita potong ya. Ya. Hah? Nih, bongkarin jalan. Langsung di sini aja videonya kok. Jadi bongkar ini ya. Ini aja latarnya. Enak lo liatnya. Hidroton dulu. Ya kan? Nanti diposting aja. Gua bongkar ya biar orang tahu bahwa ini hidroton semuanya. Full hidroton. Ya. Eko mau rekam buat YouTube full hidroton gitu ya. Kita juga rekam nih. Nih, full hidroton. Harusnya jangan dibongkar, tapi kita bongkar. Wah, mantap. Tuh, nggak ada ruas bawahnya. Bawahnya nggak ada ruas. Daun yang kelihatan itulah ruasnya. Tadi 2 daun pohon ini, ya. Nanti kita bikin dia beranak banyak brojolnya ya. Asik kan? Nah, kita panen dulu sementara ini ya. Kita panen. Ini daun-daun kecil masih ada. Ini 2 daun awal. Nggak ada ruas, perhatiin deh, nggak ada ruas. Ya. Nah, tuh. Ini ruas paling bawahnya ini ya. Tinggal tusuk pisau aja sini ya. Anakannya panen 2 ruas aja cukup ya. Iya, Mau dibuang ini pun boleh, tapi belum mati ini. Ya, jangan. Habis dibongkar nanti dia cepat menguning, tapi nggak apa. Anaknya udah punya akar sendiri banyak. Banyak. Itulah kekuatan makanan. Ya, ya. Gitu loh. Nah, tinggal kita potong dulu. Salah gitu. Bersihin dulu ya. Ini ada residu. Ini kita cek dulu jamurnya. Suka jamuran ini juga saya, udah mulai ada jamurnya. Ini juga saya taruh di pojokan nih. Nggak samping gua. Biasanya pohon-pohon bagus nggak di pojokan loh. Ini di pojokan ya. Aduh. Kan main. Di pojokan nih taruhnya. Karena tempat gua kecil kok. Jadi mesti milih-milih mana yang mesti gua samping gua gitu loh. Mantap ya. Anakannya 1 aja cukup. Sebenarnya nggak cukup. Kita bikin yang banyak nanti ya. Oke. Nah, dia muncul dari ruas yang ini ya. Ruas pertama anakan. Kita potong aja begini. Lihatin berapa ruas. Ini 1 ruas, 2 ruas bagian sini ya. Nah, bawa 2 ruas aja di bawahnya ya. Ini di bawah akar ini 2 ruas, tapi susah potongnya karena ada akar yang kejentet gitu. Karena terlalu banyak. Daunnya masih hidup nih, daun paling awalnya. Ini mesti potongnya di sini dan susah. Bawa 2 ruas saja akarnya banyak. Gimana cara ambilnya? Akarnya ngelingkar-lingkar. Yang kelihatan apa hidroton itu kan nanti Eko posting di YouTube, nonton YouTube si Eko ya. Never ending aglonema, baru dia kasih tahu gua dia bikin YouTube. Diam-diam. Baru juga belum lama. Baru sebulan. Nah, ini akarnya keselip. Udah tusuk aja pisau dari sini ya. Nih akar ini jangan sampai patah, yang ini satu ini ya. Ini akar anakan. Nih ya. Makanya dia susah potong karena dia pakai pisau operasi ya. Dia mesti pakai pisau aja itu gua. Tuh kan. Nah, udah. Ini mana garisnya itu gua kurang ya. Nah, di bawah itu. Gua nggak melihat mata keduanya. Udah deh, ini aja deh. Dan potongnya ini bawah akarnya. Kok nggak mau masuk ke akar ini? Nah, udah masuk deh.
Udah keker kan? Udah masuk dah. Tuh. Ini aja potongnya udah cukup. Selebihnya kalau nggak sampai dipatahin aja. Udah putus sebenarnya akar yang itu. Batangnya udah putus, akarnya yang bikin itu masih ada yang keselip nyangkut ya. Karena udah kesana kemari. Paling juga putus akarnya. Nah, ada satu yang putus. Ini bagian yang putus. Oh, udah cukup dah. Akarnya mantep, biarpun pendek. Oke, kita olesin lagi sebentar ya. Nah, ini kasih mak irit, Dokter Suryo. Kasih mak irit lagi kita, ini mak irit kita. Nah, kita selipin ya. Pas banget jatuhnya, pas banget. Pas banget jatuhnya. Oke, beres. Oke, mak iritnya mantap. Nah, kita tanam lagi ini ya. Apa santainya. Kita bersihin dulu ini. Kasihin air. Kasih dia dicopotin. Kita buang, ambil bagian yang gede-gede, buang ke dalam, yang gede-gede dipilih biar lubangnya nggak keluar gitu loh. Bersihin ya, ini kan ini botolnya yang agak gede. Kita taruh paling bawah. Ini kan ada lubang supaya dia nggak keluar mulu. Kalau yang kecil di bawah keluar mulu, keluar gitu ya. Mantap kan, kayak hidroton aja gitu kan. Yang payah-payah. Pakai ulang medianya, nggak dibuang-buang media kita. Ini bikin Ada tapinya. apa itu? Mahal hadiahnya. Dan mesti ngerti kasih dia makan kan? Iya. Kalau urusan makan-makan gitu ya, itu kita pakai cairan gitu loh. Yang kalian sebut unsur hara itu ya cairan. Kalau kita mengerti pohon itu makan apa, gampang kita perlakukan dia gitu. Cukup kali ya yang gede-gedean ya. Cukup yang gede-gede. Udah langsung aja kasih selapis, nggak usah terlalu banyak juga. Nah, sampai segini aja cukup. Nah, kira-kira sampai sini ya, 3 cm lah dari bawah ya. 3 cm. Nih langsung masuk lagi ya. Kita agak benam nih kali ini nih. Kita agak benam. Nah, udah sambil diputar dikit. Kita tambahin media. Udah dalam bener ini. Sebulan lagi potong lagi. Atau beranak lagi. Kira-kira fullnya 2 bulan. Misalnya mau angkat pucuk nih, misalnya dalam 3 bulan angkat pucuk itu mantap. Udah keluar apa maksimum anak-anakannya keluar. Gampang kan kalau namanya sembarangan aja tuh habis dipotong. Untuk daunnya gitu. Udah. Goyang-goyang masuk. Udah. Wah, kurang naik. Orang ajaib, nanamnya pakai hidroton. Dan hasilnya bagus. Hasilnya Cuman ya sayangnya mahal lagi hidroton ya. Ada teman-teman yang lagi cetak hidroton, nggak tahu udah berhasil ya.
sebenarnya bisa menjadi industri kalau mereka mengerti bikinnya ya, kok ya. Bisa menjadi industri bagi orang-orang yang bikin bata. Orang-orang kampung kan suka bikin bata tuh. Karena ini emang tanah liat. Iya, harusnya begitu. Dan mesti ngerti juga cara bikinnya, gitu loh. Ada caranya. Sehingga ada rongga-rongga juga. Iya. Kalau mereka mau bikin ya gue ajarin nanti. Boleh juga ya. Bisa dibikin orang-orang kampung yang bikin bata nih, dagang bata. Bata, genteng. Gitu. Iya, seharusnya bisa bikin ini. Bisa menjadi penghasilan tambahan. Bahkan mungkin jadi yang utama malahan suatu hari. Bisa jadi, karena kalau dibikin massal kan lebih murah kan. Iya, bisa jadi istilahnya jadi mata pencaharian mereka gitu. Selain bata gitu kan. Wah, ini daun kebenam dah. Ada daun satu yang kecil tuh kebenam tuh. Udah cukup dah. Ya. Itu mau ditanam pakai apa anak? Hah? Hidroton juga? Hidroton bisa, ini pun bisa. Apa juga bisa. Di atas ada yang hidroton lagi anak-anak. Aduh, kelebihannya. Ini kita masukin sini aja. Udah deh. Nah, ini aja. Pemandangannya. Udah jadi. Bukan lagi nanti. Udah bulan. Tuh residu itu. Karena lihat. Udah, semprotnya sembarangan. Iya. Basahin terus setiap hari. Basahin tiap hari. Iya dong. Tiap saat juga nggak masalah. Kasih makan terus, iya. Kasih makan. Jadi nggak ada Setiap hari makan ini kok. nggak ada istilah overwatering, nggak ada. Nggak ada. Itu mah overwatering kan cuman istilahnya orang bule. Sebenarnya pohon tuh mau banget dengan air. Segala media. emang gua ngajarin teman-teman kan ini kan langsung kita lelang aja gitu ya. Iya, langsung. Anakan samping kanan kiri. Atau anakan samping belakang. Ajarin makanan aglo. Kan udah sering Dokter Suryo. Pakai tatakan air boleh, tatakan air. Tadi kan ada setinggi gini kan ya, hidroton yang paling bawah ya. Kalau kalian kasih tatakan air setinggi itu nggak ada masalah gitu ya. Keren ya Rinjani gue ya. Akarnya pendek-pendek. Kontek-kontek. Ini kalau mau ikut induknya, nambah 4 tahun lagi bertunas lagi nih. Bukan gitu kan. Ini kan ada dua ruas bawah. Ya. Ini kan ada 4. Kalau mencapai 13, ya maksimum lah kira-kira gitu ya, kurang lebihnya ya. Bisa aja 10 daun udah beranak. Bisa aja 8 juga, tapi normalnya 13. Kalau 13 arti ini mesti 11 daun. Tapi ini juga nggak normal sih. Biasanya 20 daun. Itu kasih makan kok. Ya. Urusannya makanan. Kalau dikasih makan kenyang terus ya gila gitu loh. Rinjani, maunya ditanam di hidroton atau di ini permetan nih? Ini tadi hidroton ini. Ini tadi hidroton, sekarang permetan. Kayak nanam seenak udel gue gitu. Jadi media mau apapun, yang penting mengerti cara kasih dia makan. Nah, itu poinnya. Mengerti cara dia makan. Karena media organik campur-campur ataupun kokopit menyimpan cukup banyak. Belajar lagi nyiapin makanan buat aku. Itu belajar makanan itu sebenarnya nggak kata susah-susah. Dokter Suryo tanya nih, yang kita pakai makanan udah tahu dong. Kalau makanan pohon yang disebut pupuk itu tentu NPK pertama ya,
NPK itu jangan artikan yang butiran itu aja ya. Itu kita sebut nitrogen, fosfat, dan kalium gitu kan ya. Lalu ada lagi sekundernya. Nah, sekundernya makro, disebut makro sekunder ya. Itu kalsium, magnesium, dan sulfur. Ada 3 lagi kan. Kemudian baru elemen kecilnya yang orang bule sebut trace element. Nah, elemen kecilnya tentu ada besi, ada zinc, ada boron, ada apa lagi gitu, mangan, ada apa lagi ya, coba disebutin. Mungkin ada 7 apa 8, kadang nggak bisa 9. Itu disebut mikro, gitu ya, mikro. Nah, itu mesti dipenuhin dulu. Baru kita mesti kenalin pupuk yang kita pakai. Pupuk yang kita pakai, mereka campurnya sudah cukup nggak kandungannya, persentasinya kira-kira. Nah, biasanya suka kekurangan di magnesium sama kalsium. Atau kita sebutlah makro sekundernya agak kurang biasanya. Makanya di dunia internasional orang menciptakan kalmak. Gitu loh. Nah, mesti paham pengetahuan itu. Makanya orang ciptakan kalmak, makanya mereka dagang kalmak, kalsium, magnesium. Apa fungsinya itu barang? Itu kalsium itu membuat pohon tuh selnya, dinding selnya itu lebih tebal gitu loh. Kau kekurangan barang itu, nanti kekurangan agak tipis dinding sel. Jadi kenapa daun saya itu tebal keras? Kalau selama saya menggunakan Hidroton, ya kayak Taman Hidro, dia ngerti persis dan sekarang dia udah tes. Jadi daun ini tebal sebenarnya. Ya. Ini daun tebal dan makannya cukup, gitu loh. Nggak normal pohon saya. Normal. Jadi selnya lebih tebal dari pohon-pohon normal yang ada. ya itu dok Suryo ya. Jadi kita menggunakan misalnya ya mikroba, air mikroba. Kemudian kita menggunakan yang pupuk lengkap, boleh disebutlah AB mix gitu ya kalau di Indonesia ya. Saya sering sebut water soluble semuanya yang saya pakai. Kemudian ada lagi kalmak, kemudian ada mikro. Nah, mikro itu diperlukan, tapi pada saat tertentu kita melihat pohon, gitu loh. Dalam juga ya penjelasannya. Jarang-jarang dapat penjelasan dalam.